Baik, kalau begitu kita mulai saja. Jadi sebelumnya selamat pagi untuk Bapak dosen dan juga selamat pagi untuk teman-teman. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri dengan Putu Pradipta Vina Maheswari dengan NIM 21170512554 sebagai moderator dan juga presentator pertama. Kemudian yang kedua yaitu ada Luzena Yesi dengan NIM 21170512559 sebagai presentator yang kedua. Kemudian yang terakhir yaitu ada Nailatul Hidayah dengan NIM 21170511274. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kemudian bisa di next slide. Yang pertama yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berlaku umum mempunyai makna bahwa laporan keuangan suatu perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Yang dalam hal ini, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi tetap bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna yang meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor lainnya, pemerintah, serta juga lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Kemudian slide selanjutnya, metode akuntansi harus dapat memenuhi paling sedikit satu dan biasanya beberapa kondisi berikut untuk dapat dikualifikasikan sebagai metode yang berlaku umum. Kondisi tersebut antara lain yaitu yang pertama, metode tersebut akan benar-benar digunakan dalam kasus-kasus yang jumlahnya cukup signifikan, di mana terdapat kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan metode tersebut. Kemudian yang kedua, metode tersebut mendapat dukungan yang diberikan melalui pengajian pernyataan dari lingkungan akuntansi profesional dan badan-badan berwenang lainnya. Kemudian di next slide itu ada yang ketiga, metode tersebut mendapat dukungan secara tertulis dari sejumlah pengajar dan pemikir akuntansi terkemuka. Sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah yang pertama yaitu prinsip akuntansi yang diterapkan dan atau dinyatakan berlaku oleh Badan Pengatur Standar dari IAI. Kemudian di slide selanjutnya, yaitu yang kedua, pernyataan dari badan yang terdiri atas pakar pelaporan keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan berlaku umum. Dengan syarat, dalam prosesnya penerbitan tersebut terbuka untuk dikomentari oleh publik dan badan pengatur standar dari IAI, tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut. Di next slide, yang ketiga yaitu pernyataan dari badan yang terdiri atas pakar pelaporan keuangan yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menginterpretasi yang ada berlaku umum. Atau pernyataan yang tersebut pada butir kedua yang menerbitkannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari Badan Pengatur Standar dari IAI, tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh publik. Kemudian di slide selanjutnya, yang keempat itu ada praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu, atau penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai berlaku umum, atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi transaksi secara lebih baik. Kemudian di next slide itu ada materi yang kedua, standar internasional akuntansi sektor publik. Saat ini banyak entitas yang termasuk dalam kategori organisasi sektor publik yang telah mengimplementasikan akuntansi dalam sistem keuangannya. Akan tetapi, praktik akuntansi yang telah dilakukan oleh entitas-entitas tersebut memiliki banyak perbedaan, khususnya dalam proses pelaporan keuangan. Hal tersebut sangat dimungkinkan oleh belum banyaknya pemerintah suatu negara yang menerbitkan standar baku akuntansi untuk mengatur praktik akuntansi bagi organisasi sektor publik. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh presentator yang kedua. Untuk Luzena Yesi, saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu standar akuntansi pemerintah. Exposure draft standar akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik, IAI, ada 6, yaitu yang pertama penyajian laporan keuangan, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga koreksi surplus defisit, kesalahan fundamental dan perubahan kebijakan akuntansi, yang keempat dampak perubahan nilai tukar mata uang luar negeri, yang kelima kos pinjaman, yang keenam laporan keuangan konsolidasi dan entitas kendalian. Baik, selanjutnya yaitu berikut adalah proses penyusunan SAP. Yang pertama yaitu ada identifikasi topik, yang kedua ada konsultasi topik kendala topik kepada komite pengarah, yang ketiga ada pembentukan kelompok kerja, yang keempat ada riset terbatas oleh kelompok kerja, yang kelima ada draft awal dari kelompok kerja, yang keenam ada pembahasan draft awal oleh komite kerja, yang ketujuh ada pengembalian keputusan oleh komite kerja. Yang kedelapan ada pelaporan kepada komite pengarah dan persetujuan atas draft publikasian. Yang kesembilan ada peluncuran draft publikasian. Yang kesepuluh ada dengar pendapat publik dan dengar pendapat terbatas. Yang kesebelas pembahasan tanggapan dan masukan atas draft publikasian dari dengar pendapat. Yang kedua-belas permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang ke-13 ada pembahasan tanggapan BPK. Yang ke-14 ada finalisasi standar. Yang ke-15 ada pemberlakuan standar. Yang ke-16 ada sosialisasi awal standar. Selanjutnya yaitu SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 12 pernyataan, yaitu yang pertama PSAP 01, yaitu penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu PSAP 02, yaitu laporan realisasi anggaran. Ada PSAP 03, yaitu laporan aliran kas. Ada PSAP 04, yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Ada PSAP 05, yaitu akuntansi persediaan. Ada PSAP 06, yaitu akuntansi investasi. Ada PSAP 07, yaitu akuntansi aset tetap. Ada PSAP 08, yaitu akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Yang ke-9 yaitu ada PSAP akuntansi kewajiban. Ada PSAP yang ke-10 yaitu koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya PSAP 11 yaitu laporan keuangan konsolidasi. Yang ke-12 yaitu ada PSAP 12 laporan operasional. Selanjutnya ada tujuan kerangka konseptual. A yaitu penyusun SAP dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Selanjutnya periksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP. Selanjutnya para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang dibahas dalam kerangka konseptual SAP adalah lingkungan akuntansi pemerintah, ada pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, ada entitas pelaporan, selanjutnya ada peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum. Selanjutnya ada asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menemukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi. Selanjutnya ada definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri penting kerangka konseptual SAP, yaitu
ada A, ciri utama struktur pemerintah dan pelayanan yang diberikan, yaitu yang pertama, bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, ada sistem pemerintah otonomi dan transfer. Yang ketiga, adanya pengaruh proses politik. Yang keempat, ada hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada entitas pelaporan dan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri atas yang pertama yaitu pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, yang keempat yaitu satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zena selaku presentator kedua. Terima kasih atas penyampaian materinya. Kemudian untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga. Untuk Nailatul Hidayah, saya persilakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Naila. Baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sena mengenai kerangka konseptual. Peranan dan tujuan laporan keuangan. Yang A, peranan laporan keuangan yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Yang B, tujuan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan pokok terdiri atas yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas atau LAK, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Dasar hukum selanjutnya yaitu dasar hukum pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang tentang anggaran pendataan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran dan belanja daerah. Mohon maaf. Yang D, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang E, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. F, peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendataan dan belanja negara atau daerah. Dan yang terakhir ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya ada asumsi dasar. Yang pertama, asumsi kemandirian entitas. Yang kedua, ada asumsi kesinambungan entitas. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama ada relevan, yang kedua ada andal, yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang terakhir dapat dipahami. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi. Yang A, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang B yaitu nilai historis atau historical cost. Yang C itu realisasi atau realization. Yang D itu prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Yang E prinsip periodisitas atau periodicity. Yang F prinsip konsistensi atau konsistensi. Yang G prinsip pengumpulan lengkap atau full disclosure. Yang H prinsip penyajian wajar atau fair presentation. Materi selanjutnya yaitu kendala informasi yang relevan dan andalan. Yang A ada materialitas, yang B ada pertimbangan biaya dan manfaat, dan yang terakhir ada keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Materi selanjutnya mengenai strategi penyusunan standar di negara berkembang. Dalam proses penetapan standar di negara-negara berkembang,
Secara garis besar ada 4 pendekatan atau strategi yang digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan evolusioner, yang kedua, pendekatan transfer teknologi, yang ketiga, penggunaan standar akuntansi internasional, dan yang terakhir ada strategi situasional. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Naila selaku presentator ketiga atas penyampaian materinya. Kemudian itu tadi presentasi dari kelompok 3. Jadi kemudian untuk diskusi akan dilakukan di WA Group. Itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi dari kami. Sekian dari kami, dan saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.